Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Japri dimanapun berada. Semoga sehat selalu setelah Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah nih. Kabarnya bagaimana nih? Sehat-sehat selalu. Liburannya pada kemana nih? Dan ini ada kabar yang sangat tidak mengenakan teman-teman bagi supir angkut yang di Puncak Bogor yang kemarin sama Gubernur Jawa Barat itu dikasih kompensasi sebesar 1.500.000, yang 500-nya itu berupa barang ya atau sembako teman-teman, akan tetapi dipotong 200 oleh oknum dishub dan apa tadi ya, ini sangat keterlaluan teman-teman. Ini harus diusut tuntas nih oknum dishub yang berani memotong kompensasi langsung dari Gubernur Jawa Barat ini, Kang Deddy Mulyadi. Itu secara terang-terangan teman-teman. Itu sebelumnya sama Kang Deddy Mulyadi secara terbuka lewat media sosial akan diberikan kompensasi, akan tetapi malah dipotong sama oknum dishub. Harus diusut tuntas nih oleh Kang Deddy Mulyadi, siapa oknum tersebut, harus dipecat dan harus ditindaklanjuti. Jangan dibiarkan ini tuman dan ini bakal keberlanjutan. Ini namanya tidak adil yang di bawah, kasihan. Makanya supir angkot yang di puncak itu pas H+2 juga sudah beroperasi ya. Saya juga mau mengupload itu tadinya, cuma tidak jadi dan menunggu penjelasan dari para supir, dan ternyata ada oknum dishub yang memotong. Kalau ikhlas mungkin 5.000, 10.000 lah, ini 200.000 ditarget. Itu bukan ikhlas, itu dipotong langsung teman-teman ya. Ini di sini saya posisinya membela para supir angkot yang di Puncak Bogor dikarenakan kompensasinya dipotong 200.000. Siapa ini harus diusut nih oknum dishub, jangan cuma ditegur. Ini sudah keterlaluan teman-teman ya. Yang menyebabkan macet berarti bukan supir angkut tapi oknum itu ya. Jangan salahkan supir angkut, no, di oknum dishub yang telah memotong kompensasi dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi untuk supir angkutnya. Ini harus dipecat Pak Gubernur, ini korupsi di depan mata pemimpin. Nah ini emang betul sekali teman-teman ya, sungguh berani, padahal mereka pada punya gaji, sedangkan para supir angkot itu tidak punya gaji teman-teman. Kalau rame penumpangnya ya lumayan gede, tapi kalau mobilnya sewaan dikasih lagi ke yang punya mobil. Nah ini sungguh tega dan sungguh keterlaluan nih oknum dishub. Sebelumnya juga ada oknum kades di saya tidak menjelaskan Bogor, tapi kebetulan di Bogor juga ini kades minta THR sebesar 165 juta. Pernah bermasalah ternyata, ini bermasalah sunat dana bansos pada zamannya Pak Jokowi Dodo teman-teman. Ini harus diusut nih, jangan main-main ya. Kalau untuk sekarang di Jawa Barat jangan dari mulai pejabat juga harus dibasmi yang begini-gini. Ini namanya pungli berarti teman-teman, bukan keikhlasan itu namanya. Ini lebih-lebih dari preman berarti teman-teman ya, oknum dishub ini. Mantap Pak, tangkap premanisme di seluruh Jawa Barat, jangan pandang bulu mau yang pakai seragam atau tidak, pokoknya proses hukum memang ini harus diusut nih. Jangan jangan pilih kasih nih, usut tuntasnya ini. Nah saya ini sangat setuju sekali, di sini harus diusut tuntas ya. Nah kita dengarkan teman-teman ya dari penjelasan dari para supir angkot kepada Kang Deddy Mulyadi. Nah sekarang bagaimana, kan uang dari insentif Bank Jabar Peduli dari Baznas itu kan uang 1 juta dengan nilai barang 500. Nah yang terjadi di lapangan seperti apa? Yang terjadi gini, pas menamakan uangnya dari 1 juta Pak ya. Bilangnya yang mungut itu keikhlasan, tapi keikhlasannya itu ditarget Pak 200.000. Oke, berarti dipotong 200.000.
Iya, Yang motongnya siapa? itu Pak dari Dishub sama KKSU. Ada KKSU juga bukan ketuanya Pak, ada oknum bawah apa? Ada anak buahnya oknum Pak. Ada oknumnya. Nah, Kemudian seorangnya 200.000. iya 200.000. Kalau 200.000 kali 500 lumayan Mas 100 juta. Iya Pak, makanya anak-anak yang mempertanyakan yang itu Pak. Jadi buat apa uangnya gitu kan, kalau kita tahu jelasnya ya apa-apa. Tapi kalau nggak tahu jelasnya gimana tuh Pak? Nah, itu penjelasannya uangnya dikemanain katanya. Nggak tahu Pak, kalau kita cuma dipinta aja 200.000 gitu. Katanya buat yang ngurus. Apa nyerahin? Nyerahin Pak semuanya. Saya aja komunitas ada 20. Nyerahin 4 juta Pak ke KKSU dulu, kata KKSU buat Dishub, buat Organda, KKSU 3. Bapak tahu siapa yang KKSU yang nerimanya? Tahu Pak, bahkan ketuanya. Ketuanya KKSU siapa Bapak? Ketua KKSU Bapak yang terima uang itu? Pak Nandar. Pak Nandar. Berarti itu premanisme Pak? Iya, maksudnya ke situ Pak. Ya Pak, ya itu preman yang berbaju seragam. Benar Pak. Organisasi. Nah nanti Bapak kalau kemudian saya proses, saya minta polisi nangkep orang-orang yang potonginnya, Bapak bersedia jadi saksi? Siap. Bersedia. Siap, ya. Asal jangan bawa saya aja Pak. Kalau saya dibawa sama Bapak nggak mau saya. Ya udah saya backup, saya gubernur yang backup. Iya gitu. Ya, kalau saya sih, udah saya mau minta proses ini, proses hukum aja Pak. Ah, siap. Baru saya. Tapi alasannya bagaimana itu ceritanya dipotong 200.000? Awalnya Buat yang ngurus. awalnya ya buat yang ngurus, soalnya waktu mau dikasih aja uang nerima sekian, tapi dipotong 200.000 untuk yang ngurus. Gitu Pak, udah. Jadi kan kalau apa uangnya kan diamplopin 1 juta. Iya, dua amplop 1 juta, tapi 2 amplop Pak. 500, Yang 1 amplop buat pemilik, yang 1 amplop lagi buat supir. Kenapa dipisah-pisah? Emang bisa Pak dapatnya 2 amplop. 2 amplop isinya jumlahnya segitu. Saya kan tidak ngomong pemilik waktu itu. Saya Gak ada Pak, itu ke pemilik mobil gak ada Pak. Ya itu dari Uangnya Dishub nggak ada. Pak, kan ada 2 amplop, isinya gope-gope, jumlahnya biar sejuta. jelas gitu. Gitu Pak. Jadi biar ada kebijakan saya itu tidak ada kebijakan dibagi 2 sama pemilik mobil. dari Dishub begitu Pak. 1 juta untuk sopir angkot, Iya. plus bahan pokok senilai 500.000, begitu kebijakannya. Pokoknya ditakut-takutin aja Pak, malah yang narik aja kalau misalkan udah dikasih bansos nih, udah dikasih bantuan, narik mau dicabut Pak trayeknya, dibakukan katanya gitu. Ya memang kalau udah dikasih bansos narik ya jangan, kan kita tadi Itu dia teman-teman ya, gubernur yang berani meletakkan kemewahan dan segala fasilitas yang melekat pada jabatan demi masyarakat. Nuhun, sehat, lancar, rezekinya sukses selalu Kang Deddy Mulyadi. Ini salam dari Surabaya Kang Deddy Mulyadi ya, yang masyarakatnya juga banyak yang mengeluh karena gubernur Jatim tidak kunjung menghapuskan tunggakan pajak seperti yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Tolong ditindak tegas oknum yang memangkas insentif para supir Puncak Bogor. Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mulyadi mantap, gubernur yang benar-benar ngopeni rakyatnya, tidak omon-omon pada saat kampanye. Emang Kang Deddy sebelum pilkada juga sering membantu ya, kita lihat di channel-channel beliau juga sering membantu. Ada yang nenek-nenek yang mau ke pasar, bukannya banyak teman-teman ya. Sudah tegas ya teman-teman, kalau ada permasalahan sampah apalagi nih lingkungan apalagi ya Kang Deddy nih, kalau soal lingkungan Kang Deddy Mulyadi sangat serius teman-teman mengurusnya ya. Peringatan jangan pernah main-main dengan Kang Deddy, warga khususnya ASN. Oh ini dari ASN dari warga Purwakarta teman-teman ya. ASN Purwakarta mah apalin kumaha ngadatna. Oh, berarti kalau orang Purwakarta dikarenakan sudah tahu ASN-nya pada di itu 2
periode bupati ya di Purwakarta. Jadi ASN yang di Purwakarta sudah tahu, makanya tidak main-main untuk di Purwakarta. Dan sebelumnya juga saya mengupload tentang premanisme dan pungutan liar di Purwakarta dan langsung ditangkap oleh Satgas Premanisme Polres Purwakarta. Terima kasih. Pak Dedi, saya di Solo, kebetulan di Solo banyak juga warga Jabar yang merantau dan berdagang. Emang kebanyakan dagang ya, biasanya di Tasik, Bandung atau yang lainnya juga ya. Banyak juga warga Jabar yang merantau dan berdagang di sini. Saya sangat mendukung dan saya rasa semua warga Jabar di sini mendukung penuh tentang Jabar, apalagi nanti menuju Indonesia Emas bersama Pak Dedi sebagai RI 1 sehat terus. Dan main ke Solo ini dari ungkapan dari warga Solo ya, di Subugor KKSU dan Organda ketar-ketir siap-siap dipidana. Ini bentar lagi pasti ketemu nih orang yang memotong. Kalau berani menampakkan diri ke publik mungkin dia malu ya, tapi kalau dia secara diam-diam ke para supir mengembalikan mungkin akan malu juga. Tapi kalau itu juga di viralin sama supir angkotnya teman-temannya, ada oknum ini pasti di manapun pasti ada nih yang begini, tidak hanya di Bogor saja teman-teman. Oknum di sub ini nih pasti adalah kalau yang begini-begini ya. Kang Deddy Mulyadi seorang gubernur yang selalu memperhatikan rakyatnya. Ini dari luar Jawa Barat juga teman-teman ya, apalagi lingkungan seorang gubernur yang sangat langka di Indonesia ya. Ini simpati kepada gubernur Jawa Barat nih, dan sering merogoh kocek pribadi demi kemajuan wilayahnya. Seorang gubernur tegas turun langsung ke lapangan. Nah, ini yang saya sukai Kang Deddy Mulyadi, turun ke lapangan, tidak hanya berdiam duduk di kantor menunggu lapangan, tidak. Makanya kemarin sidak dari komisi berapa ke-8 ya, ke gedung sate mungkin tidak ada Pak Dedinya. Pak Dedi sekarang kantornya di mana-mana ya Pak DPR RI, tidak di Bandung doang. Karena kan Jawa Barat ini luas, tidak hanya Bandung ya. Bandung itu hanya ibu kota Jawa Barat saja teman-teman. Turun langsung ke lapangan dan tidak bertele-tele dalam mengambil sebuah keputusan. Ayo kawal dan lindungi dari para oknum-oknum yang ingin menjatuhkan. Selalu sehat selalu KDM, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Buat masyarakat kurang mampu dan untuk pembangunan jalan dan lain yang setuju gubernur 2 periode lalu presiden berikutnya. Nah, ini saya setuju ya teman-teman, Kang Deddy 2 periode dan selanjutnya presiden atau 2029 atau setelah Pak Prabowo 2 periode. Kita nantikan saja nih. Ini baru menjabat belum setahun teman-teman ya Kang Deddy ini, belum 3 bulan juga. Pasti di bawah 3 bulan sudah gebrakan-gebrakannya sudah terasa sama masyarakat banyak teman-teman ya. Apalagi yang kemarin nih yang mengasih THR. Tapi soal THR kendaraan pajak ini banyak juga yang mengeluh teman-teman. Ini oknum samsatnya juga. Ini harus diperbaiki sama Kang Deddy Mulyadi. Masih banyak PR nih soal kebijakan penghapusan denda pajak ini ya Kang Deddy. Semoga berbenah nih, pasti berbenah nih oleh tim Kang Deddy ya. Semoga dibenahi dengan cepat ya Kang Deddy. Ini antusias warga Jabar untuk membayar pajak kendaraan ini, sangat antusias ya. Saya udah bayar sebelum lebaran. Pecat orang oknum di sub Organda dan KS ini emang parah teman-teman nih. Kasihan juga mau lebaran malah dipotong nih. Kalau kemarin saja ya sama supirnya di viralin nih, ini pasti rame ya sebelum kemarin lebaran mungkin. Ya wajar saja kemarin para supir angkot beroperasi kembali. Jangan salahkan supir angkot teman-teman ya, itu salahkan si oknum di sub ini. Kita tunggu nih, dipecat yang dipotong uang itu Pak, harus didokumentasikan nih. Nah emang betul nih
biar pelajaran buat oknum-oknum bejat yang motong. Ditunggu Pak, jangan biarkan mereka hidup tenang. Ya emang ini pasti akan diusut nih sama Kang Deddy Mulyadi, tinggal tunggu saja nih waktunya teman. Tangkap para oknum dari Disub Bogor Organda KKSU ya. Saya berharap para aparat bertindak segera. Ini segera, sebentar lagi juga kena teman-teman. Gak ada kopoknya ini Disub, dari dulu kelakuan Disub gak pernah berubah. Nih dari komentar netizen teman-teman saya bicaranya, truk kalau gak malah supir truk yang pungli seperti ini parah. Emang ini yang parahnya di depan pejabat Jawa Barat lagi ya. Itu sudah didokumentasikan. Oh, emang duit insentif terang benerang nominalnya pemberiannya gubernur terbuka diumumkan ke supir dan ke publik. Ini berani barangnya ya disunat sama oknum di sub ini. Duit terang benerang diketahui publik saja dikorup, apalagi yang tidak terbuka. Ini memang sangat berani sekali nih si oknum di sub ini. Pantasan orang di sub golongan rendah pun kaya raya. Nih komentar netizen teman-teman ya. Dari dulu di sub selalu manggil uang haram. Nah saya dulu juga cuman jangan lah. Alhamdulillah gak sia-sia, kemarin aku up ini komentar katanya uang insentif dipotong 200.000. Alhamdulillah akhirnya diketahui pada di Indonesia harus maju, dimulai dari Jawa Barat memberantas pungli, kecurangan, prenesme, korupsi, premanisme pada oknum-oknum ya. Semoga gak ada lagi tukang parkir liar teman-teman ya. Jangan main-main nih sama gubernur Pak Deddy Mulyadi. Siap-siap aja oknum di sub ini dipecat dan dipermalukan di depan publik juga teman. Ini berapa ratus nih yang dirugikan oleh oknum di sub ini. Nah itu saja teman-teman sobat Japri dimanapun berada ya, yang bisa informasikan tentang supir angkot yang di Puncak Bogor yang dipotong disunat uang insentifnya oleh oknum di sub dan KKSU. Ini sangat memalukan, sangat bejat sekali teman-teman ya. Harus diusut nih sama Kang Deddy Mulyadi. Terima kasih yang sudah nonton. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sobat Japri.